Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Lo pernah nggak sih ngebayangin skenario paling buruk pas lo lagi tenang-tenangnya kerja? Coba bayangin, pagi lo dimulai kayak biasa. Lo lagi sibuk make up, buru-buru mau ngantor, mikirin to-do list hari ini, terus tiba-tiba HP lo bunyi, telepon dari rumah sakit, tempat orang tua lo dirawat. Di kepala lo, mungkin lo mikir mereka cuma mau ngabarin kalau obat habis atau minta kirimin popok baru. Tapi suara di seberang sana dingin banget kayak robot. Maaf Bu, kami mau menginformasikan rumah sakit kami akan tutup total bulan depan. Tolong cari tempat lain untuk orang tua ibu secepatnya. Tutup? Tunggu dulu. Lo panik. Lo langsung cabut ke sana. Dan pas sampai di lobi pemandangannya bikin otak lo error. Kamarnya penuh, pasiennya rame. Nenek-nenek di kursi roda berjejer di lorong. Antrian obat panjang. Lo pasti mau teriak. Ini rame banget. Kenapa tutup? Kalau restoran rame, logikanya dia buka cabang kan? Kalau coffee shop antriannya mengular, pemiliknya pasti senyum lebar ngitung cuan. Itu logika bisnis dasar. Di mana ada demand, di situ ada duit. Tapi di Korea Selatan, negeri yang sering kita puja karena drakor dan teknologinya, logika itu lagi dijungkir balikan. Sistem perawatan lansia mereka lagi kolaps bukan karena sepi pasien. Mereka kolaps karena sistem yang rusak total dari dalam. Dengerin gue baik-baik. Ini bukan cerita fiksi. Ini horor nyata yang lagi kejadian di sana. Dan alasan gue bahas ini panjang lebar sama lo hari ini bukan cuma buat nambah wawasan. Gue bahas ini karena ini adalah preview film horor yang mungkin bentar lagi bakal tayang di negara kita, di keluarga kita, dan menimpa dompet kita sendiri nanti. Kita bedah anatomi kehancuran ini pelan-pelan. Kita semua tahu Korea itu fast moving banget kan? Internetnya tercepat, tren fashion ganti tiap minggu, K-pop idol baru bermunculan tiap bulan. Ternyata, urusan jadi tua pun mereka ngebut banget. Ada istilah demografi namanya Super Aged Society. Ini label buat negara yang isinya lebih dari 20% adalah lansia di atas 65 tahun. Tahun 2025, Korea Selatan officially jadi Super Aged Society. 21,2% populasi mereka sekarang adalah lansia. Dan ini bukan kejadian yang tiba-tiba. Yang bikin shocking adalah kecepatannya. Jepang, tetangganya, butuh waktu 11 tahun buat loncat dari status age society ke super age. Prancis butuh 39 tahun. Tapi Korea Selatan, mereka cuma butuh 7 tahun. 7 tahun. Itu secepat durasi kontrak satu grup K-pop dari debut sampai bubar. Dalam waktu sependek itu demografi Korea berubah total. Jalanan Seoul yang dulu isinya anak muda modis, sekarang makin didominasi tongkat jalan dan kursi roda. Proyeksinya makin mengerikan, tahun 2050 lebih dari 40% populasi Korea akan berusia di atas 65 tahun. Itu tertinggi di dunia. Kenapa bisa secepat itu? Simple, karena nggak ada bayi baru yang gantiin. Lo tau lah ceritanya. Tahun 2023, cuma 230.000 bayi lahir di Korea, sepertiga dari jumlah 20 tahun lalu. Fertility rate mereka turun ke 0,72 di tahun 2024, jauh dari angka 2,1 yang dibutuhkan buat maintain populasi. Ini terendah di dunia. Biaya hidup brutal. Kompetisi kerja gila-gilaan. Harga properti melonjak. Cewek-cewek di sana milih buat nggak nikah atau nggak punya anak karena nggak mau bawa anak ke dunia yang super kompetitif. Akibatnya piramida penduduknya kebalik. Yang muda dikit, yang tua numpuk di atas. Dan masalahnya struktur keluarga di sana juga udah berubah. Dulu tugas ngerawat orang tua itu tugas wajib anak di rumah. Survei pemerintah tahun 2006 nunjukin 67,3% orang Korea percaya merawat orang tua adalah tanggung jawab keluarga. Tahun 2016 angkanya anjlok jadi 32,6%. Sekarang, forget it. Anak-anaknya sibuk kerja 14 jam sehari. Mereka tinggal di apartemen sempit. Nggak ada ruang, nggak ada waktu, dan jujur aja nggak ada tenaga buat ngurus orang tua yang sakit parah. Jadi solusinya adalah outsource. Masukkan ke nursing hospital atau nursing home. Tapi sistem outsource ini sekarang lagi kolaps. Ini yang lebih tragis. Korea Selatan bukan negara miskin. Mereka GDP-nya top 10 dunia. Samsung, Hyundai, LG, semua brand global. Tapi lo tahu berapa tingkat kemiskinan lansia mereka? 39,8% di tahun 2023. Hampir 40% lansia Korea hidup dengan penghasilan di bawah 50% median income nasional.
Ini tertinggi di antara semua negara OECD. Rata-rata OECD cuma 13,1%. Korea triple lipatnya. Estonia di posisi kedua aja cuma 34,6%. Ini achievement yang memalukan buat negara sekaya Korea. Kenapa bisa? Karena sistem pensiun mereka masih muda. National Pension System baru dimulai tahun 1988 dan baru universal tahun 1998. Artinya banyak lansia sekarang cuma ikut program pensiun bentar, jadi pensiunnya kecil banget. Tahun 2018, public transfers cuma 25,9% dari income lansia Korea, setengah dari rata-rata OECD yang 57,1%. Jadi gimana mereka survive? Banyak yang harus tetap kerja. 57,6% lansia usia 65-79 tahun bilang mereka masih pengen kerja. Bukan karena mereka hobi kerja, karena mereka butuh makan. Dan banyak yang akhirnya bergantung pada aset, terutama rumah. Tapi rumah nggak bisa dimakan. Lo nggak bisa bayar obat pakai sertifikat tanah. Yang lebih menyedihkan, gender gap-nya brutal. Tingkat kemiskinan lansia perempuan 43,4%, sementara laki-laki 31,2%. Perempuan lebih miskin karena mereka dulu nggak bekerja formal, jadi nggak punya pensiun yang memadai. Dan ini bukan cuma soal uang. Survei kualitas hidup nunjukin cuma 29,9% lansia Korea bilang mereka puas dengan hidupnya. Bandingkan dengan remaja usia 13-19 tahun, 56,5% puas. Lansia Korea itu lonely, poor, dan unhappy. Triple whammy. Sekarang bayangkan situasi udah parah gini, terus sistem kesehatannya ikut kolaps. Itu yang terjadi Februari 2024. Pemerintah Korea mengumumkan mereka mau naikin kuota mahasiswa kedokteran dari 3.000 jadi 5.058 per tahun tambah 2.000 seats. Alasannya logis, populasi menua, dokter kurang terutama di daerah rural dan spesialisasi penting kayak pediatri dan emergency care. Korea punya rasio dokter terendah di OECD, cuma 2,6 per 1.000 orang, sementara rata-rata OECD 3,7. Tapi dokter-dokter marah. Tanggal 19 Februari 2024, lebih dari 11.000 junior doctors, residents dan interns, resign massal, dan mogok kerja. Mereka bilang masalahnya bukan jumlah dokter, tapi working conditions yang brutal dan kompensasi yang gak adil. Dan mereka gak salah. Junior doctors di Korea kerja 36 jam shift, kadang lebih dari 100 jam seminggu. Gaji average mereka cuma sekitar 70 juta won per tahun, sekitar 50.000 dolar, nggak sebanding dengan jam kerja dan tanggung jawab mereka. Di Amerika, half of doctors kerja nggak lebih dari 60 jam seminggu. 1 dari 3 dokter Korea pernah kena kasus malpraktis sejak 2019. Litigation risk tinggi banget, dan ini yang mereka protes. Sistem fee for service yang timpang. Rumah sakit dibayar berdasarkan volume service, jadi rumah sakit mau lihat pasien sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Essential medical care kayak pediatri, obstetri, emergency medicine dibayar rendah oleh asuransi nasional. Jadi dokter lari ke dermatologi, plastic surgery, cosmetic medicine, bidang yang lebih untung dan lebih santai. Mogoknya berlangsung berbulan-bulan. Maret 2025, lebih dari 90% junior doctors masih belum balik kerja. Cuma 8% yang staffing 211 general hospitals di seluruh negara. Pemerintah ngasih ultimatum, suspend licenses, ancam pidana, tapi tetap aja mereka nggak balik. Dampaknya brutal. Major hospitals ngurangin cancer surgery 16%. Emergency responders struggle cari rumah sakit yang bisa terima pasien. Beberapa klinik emergency partially suspend operations. Angka pasien yang miss window of opportunity buat treatment naik 40% dibanding tahun sebelumnya. Proporsi pasien yang meninggal di emergency room naik 13,5% di semester pertama 2024. Ada laporan pasien meninggal di ambulans yang keliling nyari rumah sakit. Ada yang sampai ke rumah sakit tapi terlambat, akhirnya meninggal. Buat pasien yang survive, efek delayed treatment nggak bisa dihitung. Kanker yang seharusnya bisa disembuhkan kalau ketangkep stage awal. Jadi fatal karena operasinya ditunda berbulan-bulan. Pemerintah coba deploy military doctors, expand peran nurse assistants lewat legislasi baru, bahkan legalize telemedicine buat semua klinik. Tapi ini cuma bendet di luka yang menganga. Sistem fundamentalnya yang rusak. Dan di tengah chaos ini, ada satu kelompok yang paling menderita, lansia. Mereka yang paling butuh perawatan medis rutin, mereka yang paling rapuh, mereka yang paling gak bisa wait. Dan sistem lagi gak ada buat mereka. Ya,
Sekarang kita masuk ke jantung masalahnya, nursing hospital dan long-term care facilities. Korea punya dua sistem paralel yang nggak terkoordinasi dengan baik. Pertama, long-term care insurance yang ngurusin nursing homes dan home care. Kedua, National Health Insurance yang ngurusin long-term care hospitals. Dua sistem ini punya aturan beda, bayaran beda, standar beda, dan mereka nggak ngomong satu sama lain. Long-term care hospitals itu semacam rumah sakit khusus buat pasien yang butuh perawatan medis jangka panjang. Bukan ICU, tapi lebih dari sekedar panti jompo. Pasien stroke yang lumpuh, demensia parah, komplikasi diabetes, kanker terminal, mereka semua ditampung di sini. Per tahun 2020, ada 1.481 long-term care hospitals di Korea dengan ratusan ribu kasur. Sistemnya gini, semua warga Korea bisa masuk karena di cover National Health Insurance. Out of pocket payment cuma 10-20% dari total medical fees. Kedengarannya bagus kan? Universal coverage, tapi masalahnya ada di cara rumah sakit dibayar. Mereka pakai sistem resource utilization groups. Pasien diklasifikasiin jadi 15 kategori berdasarkan tingkat kebutuhan perawatan mereka. Kategori rendah, bayarannya rendah. Kategori tinggi, bayarannya lebih tinggi. Tapi tetap aja pakai sistem paket harian. Biar gampang masuk otak, gue jelasin pakai analogi restoran buffet. Bayangin lo buka restoran all you can eat. Lo pasang harga tiket masuk Rp100.000 per orang. Aturannya orang boleh makan sepuasnya. Kalau yang datang itu cewek-cewek diet yang cuma makan salad dikit terus kenyang, lo untung gede. Modal lo cuma Rp20.000, lo dapet Rp100.000. Cuan Rp80.000. Tapi apa yang terjadi kalau yang datang itu rombongan atlet sumo yang kelaparan? Mereka makan daging bertumpuk-tumpuk, nambah berkali-kali. Modal bahan baku yang mereka makan itu Rp150.000. Padahal mereka cuma bayar Rp100.000. Artinya apa? Setiap kali mereka nyuap makanan, lo rugi. Makin banyak atlet sumo yang datang, makin cepat restoran lo bangkrut. Nah, long-term care hospital di Korea itu sekarang lagi kejebak di skenario atlet sumo ini. Pemerintah dan asuransi kesehatan ngasih bayaran flat per hari berdasarkan kategori pasien. Tapi lansia zaman sekarang itu penyakitnya komplikasi parah. Mereka nggak cuma tua. Mereka kena demensia, butuh obat penenang mahal. Mereka kena diabetes, butuh insulin. Mereka kena stroke, butuh fisioterapi. Mereka butuh popok diganti 5-6 kali sehari. Harga obat naik, gaji perawat naik. Harga makanan naik, listrik naik. Tapi uang jatah dari asuransi, jalannya kayak siput. Naiknya dikit banget, nggak ngejar inflasi. Yang lebih parah, ada masalah lain. Rumah sakit umum biasa yang buat operasi usus buntu atau lahiran, mereka pakai sistem fee for service. Lo pakai obat A, bayar A. Lo pakai dokter spesialis, bayar lebih. Jadi kalau pasien sakit parah, rumah sakit malah untung. Tapi nursing hospital pakai sistem paket. Artinya makin sakit pasiennya, makin kompleks kondisinya, makin rugi rumah sakitnya. Dan pasien lansia itu ya pasti sakit. Nggak ada orang masuk nursing hospital karena dia sehat walafiat mau healing. Tahun 2024 pemerintah mulai pilot project buat 20 long-term care hospitals, kasih financial assistance buat care cost. Rencana expand tahun 2027. Tapi ini terlalu lambat, terlalu sedikit. Masalahnya udah terlalu besar. Jadi kalimat yang harus lo tanam di otak sekarang adalah, di Korea punya banyak pasien lansia itu bukan berkah buat rumah sakit. Itu beban finansial. Dan ketika financial pressure makin besar, ada dua pilihan, tutup atau cut cost sampai kualitas perawatan jadi bahaya. Sekarang bayangin lo jadi direktur rumah sakit tadi, tiap bulan laporan keuangan merah. Lo nggak bisa naikin harga seenaknya karena diatur pemerintah. Lo nggak bisa nolak pasien karena melanggar etika, tapi uang kas lo menipis. Apa yang bakal lo lakuin? Tarif dari asuransi itu dipatok per hari. Cara satu-satunya biar lo untung adalah menekan pengeluaran sampai titik darah penghabisan. Gimana caranya? Pertama, makanan. Yang tadinya lauknya daging dan sayur segar, pelan-pelan berubah jadi bubur encer dan sayur layu. Kedua, suhu ruangan. Pemanas dikurangi pas musim dingin biar hemat listrik. Pasien tua dibiarin menggigil di balik selimut tipis. Ketiga, dan ini yang paling jahat, tenaga kerja. Suster yang tadinya pegang 5 pasien sekarang disuruh pegang 10, 15, bahkan 20 pasien. Akibatnya apa? Lo bayangin nenek lo di sana, dia ngompol, dia butuh ganti popok. Dia panggil suster.
Tapi susternya lagi lari-larian ngurus pasien lain yang lagi kejang di ujung lorong. Suster itu manusia, bukan robot. Dia kapek, dia stres, dia overwhelmed. Akhirnya, popok nenek lo nggak diganti selama 6 jam. Kulit lansia itu tipis banget. Kena kotoran dikit, lembab dikit, langsung luka. Muncul bed sores atau luka baring, infeksi. Baunya mulai menyengat satu ruangan. Dan ketika keluarga komplain, rumah sakit cuma bisa bilang, maaf, kami kekurangan orang. Ini bukan spekulasi. Ini realita yang terjadi di banyak nursing facilities di Korea. Survei dari Long Term Care Insurance Recipients tahun 2020 nunjukin 26,8% dari mereka pernah hospitalized dalam 12 bulan terakhir. 12,6% di institutionalized ke convalescent hospitals. Dan banyak dari mereka komplain soal kualitas care yang menurun. Sekarang kita geser pandangan dari dalam kamar pasien ke peta Korea Selatan secara luas. Kalau lo pikir horor ini cuma terjadi di kota kecil, lo salah. Justru di desa situasinya udah kayak film post-apokaliptik. Anak muda pada kabur ke Seoul. Di desa tinggal orang-orang tua, logikanya harusnya rumah sakit di desa laku keras dong. Salah besar, dokter juga manusia. Dokter muda nggak mau kerja di desa terpencil. Mereka mau di Gangnam, mau di Seoul, mau hidup enak. Akibatnya, rumah sakit di daerah pedesaan kekurangan dokter parah. Jumlah dokter kesehatan masyarakat berkurang drastis dalam 10 tahun terakhir. Dan dokter yang tersisa di desa, mereka sendiri udah tua. Dokternya udah umur 60 sampai 70 tahun. Ngerawat pasien umur 80 tahun. Ini kayak kakek-kakek ngerawat kakek-kakek. Lalu satu persatu rumah sakit daerah struggle karena nggak ada tenaga medis. Daerah-daerah ini sekarang disebut medical desert atau gurun medis. Lo bayangin lo tinggal di desa, ibu lo kena serangan jantung atau stroke. Rumah sakit terdekat, 2 jam perjalanan naik mobil. Dalam stroke, 2 jam itu bedanya antara hidup, mati, atau lumpuh seumur hidup. Studi tahun 2023 yang pakai metode Enhanced Two-Step Floating Catchment Area buat ukur spatial accessibility lansia ke layanan kesehatan di 7 kota besar Korea nunjukin hasil yang shocking. Area dengan populasi lansia tertinggi justru punya accessibility rate terendah ke nearby healthcare services. Kota besar kayak Seoul masih oke, tapi daerah rural, hopeless. Banyak lansia di desa meninggal bukan karena penyakitnya nggak bisa disembuhin. Mereka meninggal karena nggak sempat disembuhin. Mereka mati di jalan. Di dalam ambulans yang lagi ngebut cari rumah sakit yang masih buka. Pneumonia adalah salah satu leading causes of death di Korea, terutama buat lansia. Dengan limited mobility, homebound senior patients sering nenggak bisa akses timely care yang exacerbates kondisi mereka dan lead ke higher hospital admissions dan mortality rates. Data dari Korea Disease Control and Prevention Agency periode 2020 sampai 2022 nunjukin 30-day in-hospital mortality rate buat community-acquired pneumonia jauh lebih tinggi di elderly patients dibanding adult patients. Oke, kalau gitu gue bawa orang tua gue ke Seoul aja. Di sana kan ibu kota, pasti aman. Wah, naif banget pemikiran lo. Seoul emang punya rumah sakit terbaik. Fasilitas canggih, dokter lulusan luar negeri. Tapi ada satu hal yang Seoul nggak punya, kasur kosong. Di Seoul, ini bukan lagi soal uang, ini soal antrian. Rumah sakit top di Seoul punya waiting list buat masuk nursing ward yang panjangnya nggak ketulungan. Lo bayangin, orang tua lo butuh perawatan hari ini. Resepsionis bilang, silakan tunggu. Lo mau marah, mau sogok, nggak bisa karena emang penuh. Satu-satunya cara lo bisa dapat kasur adalah nunggu ada pasien lain yang meninggal atau keluar. Jahat banget kan kedengarannya? Lo secara nggak sadar berharap ada orang lain lewat supaya orang tua lo bisa masuk. Sistem ini bikin manusia jadi serigala buat manusia lain. Dan buat mereka yang nggak sabar nunggu, mereka lari ke jasa caregiver atau pengasuh pribadi. Biaya sewa pengasuh lansia profesional di Korea bisa tembus puluhan juta rupiah per bulan kalau dikonversi. Cuma buat jasa orangnya doang, belum obat, belum makan. Bahkan kelas menengah di Korea pun teriak ampun-ampunan. Tabungan pensiun seumur hidup bisa ludes cuma dalam setahun. Jadi opsinya cuma 2, di desa nggak ada rumah sakit, di kota ada tapi nggak bisa masuk atau harganya bikin lo jual ginjal. Ada satu kelompok yang bahkan lebih tragis dari yang di rumah sakit, mereka yang nggak bisa keluar rumah sama sekali. Di tahun 2025, estimated 1,4 juta lansia Korea adalah homebound, mereka severely mobility impaired, nggak bisa keluar rumah.
Itu sekitar 15% dari populasi lansia. 60% dari mereka rely on assistance buat gerak atau harus pakai kursi roda. 17% completely bedridden. Dan sistem healthcare Korea heavily centered around hospital-based care, offering limited support buat homebound older patients. Long-term care insurance system largely neglects medical home visits, focusing primarily on nursing care to be failing to provide comprehensive medical support. Akibatnya, significant proportion dari lansia ini rely on family members buat manage chronic illnesses via proxy prescriptions, praktik yang bisa delay critical treatments. Pneumonia, salah satu leading causes of death di Korea, jadi perfect example. Dengan limited mobility, homebound senior patients sering gak bisa akses timely care yang exacerbates kondisi mereka. Tahun 2020, 4 pemerintah mulai pilot project buat integrated medical care support buat older individuals scheduled untuk implementation di 12 local governments by Desember 2025, tapi ini baru pilot, baru 12 daerah. 1,4 juta orang butuh, yang dilayani baru ribuan. Maret 2024, Integrated Community Care Assistance Act dipromulgate akan implemented from March 2026. Under this new law, central dan local governments akan provide various services kayak healthcare, disease prevention, health management, long-term care, care for daily living, dan family support buat older adults. Tapi ini baru undang-undang. Implementation di lapangan masih question mark besar. Sampai akhirnya bom waktu itu meledak. Rumah sakit menyerah. Mereka tempel kertas pengumuman di pintu depan, kami tutup bulan depan. Ini yang disebut tragedi 30 hari. Keluarga dikasih waktu cuma sebulan buat mindahin orang tua mereka. Lo pikir gampang cari rumah sakit lansia baru? Lo telepon sana-sini. Penuh, Bu. Maaf Pak, waiting list. Ada kosong, tapi harganya 50 juta rupiah per bulan. Keluarga panik, stres. Dan lahirlah istilah baru yang menyedihkan, care refugees atau pengungsi perawatan. Orang-orang tua ini kayak pengungsi perang. Terusir dari satu rumah sakit, dilempar ke rumah sakit lain, atau terpaksa dibawa pulang ke rumah oleh anak-anak yang sebenarnya nggak sanggup ngurus. Bayangin lo harus resign dari kerjaan lo, kehilangan penghasilan, cuma buat gantiin peran suster di rumah 24 jam. Ekonomi keluarga lo hancur, mental lo hangkur. Dan lo mulai benci sama orang tua lo sendiri. Ngeri kan? Itu realita yang terjadi di Korea sekarang. Studi dari Korea tahun 2001 sampai 2014 nunjukin 57,82% lansia meninggal di rumah sakit, 32,12% meninggal di rumah, dan 2,61% meninggal di social welfare facilities. Buat terminally ill cancer patients, 91,5% meninggal di rumah sakit tahun 2013. Tapi introduction of insurance-covered home-based hospice care di September 2020 led to increase in probability of patients with cancer dying in their own homes. Ini nunjukin apa? Changes in cost of care bisa result in changes in place of death. Tapi bukan dalam artian yang baik. Bukan karena mereka memilih meninggal di rumah yang hangat dikelilingi keluarga. Tapi karena mereka nggak bisa afford rumah sakit lagi, atau rumah sakit nggak ada yang terima. Jadi, siapa yang paling babak belur di medan perang ini? Jawabannya klise tapi nyata, mereka yang miskin dan mereka yang sendirian. Di Korea, fenomena ini melahirkan kelas sosial baru yang tragis. Orang kaya bisa bayar perawat pribadi puluhan juta per bulan. Mereka bisa beli tiket VIP ke rumah sakit elit. Tapi kelas menengah ke bawah, mereka terpaksa merawat orang tua sendiri dengan pengetahuan nol atau membiarkan orang tua mereka antri di rumah sakit pinggiran yang standarnya jauh di bawah layak. Ingat angka tadi, 39,8% lansia Korea hidup dalam kemiskinan. Hampir 40%. Ini bukan cuma soal uang, ini soal martabat. Bayangin lo kerja keras seumur hidup, bayar pajak, taat hukum, pas tua lo diperlakukan kayak barang reject di pabrik yang mau dibuang karena dianggap beban biaya operasional. Sakit nenggak tuh? Dan disinilah gue mau lo berhenti sejenak. Jangan cuma mikir, wah kasihan ya orang Korea, game mau lo nggak kah? Gue mau lo lihat kondisi di sekitar kita, di Indonesia. Lo pikir kita aman? Lo pikir ini cuma masalah negara maju? Wake up! Indonesia itu sekarang lagi di fase bonus demografi, iya bener. Tenaga kerja kita banyak. Tahun 2025, populasi kita estimated 284 juta. 68,4% working age population. 42,4% under 25.
Median age cuma 31,4 tahun. Kita masih muda, tapi ingat, bonus itu ada masa berlakunya. Dan setelah bonus habis, tagihannya datang. Coba lihat pola keluarga kita sekarang. Mirip nggak sama Korea 20 tahun lalu? Mirip banget. Anak-anak muda merantau ke Jakarta, ke Cikarang, ke luar pulau. Orang tua ditinggal di kampung. Dulu satu keluarga punya 5-6 anak. Jadi beban ngerawat orang tua dibagi rata. Ringan. Sekarang banyak keluarga muda cuma punya 1 atau 2 anak, bebannya makin berat. Data UNFPA Indonesia nunjukin populasi lansia usia 60 plus akan grow from 10,1% in 2020 to 18,0% in 2045. Jumlah lansia akan double dalam 25 tahun. Jumlah lansia usia 80 plus akan triple. Growth rate lansia jauh lebih cepat dibanding populasi total. Lo kenal istilah generasi sandwich? Itu kita kejepit harus biayain hidup sendiri yang makin mahal. Biayain anak sekolah plus kirim uang buat orang tua di kampung. Dan sebentar lagi bebannya akan makin berat. Proyeksinya mengerikan. Tahun 2045 kita akan punya 90 juta lansia. Itu nyaris sepertiga populasi Indonesia. Dan sistem kesehatan kita, siap nggak? BPJS saja sekarang udah defisit tiap tahun. Coba bayangin kalau demand naik triple dalam 20 tahun. Sanggup nggak? Kita lihat indikatornya. Fertility rate Indonesia tahun 2023 sekitar 2,2 births per woman. Masih di atas replacement level 2,1 tapi turunnya cepet banget. Tahun 2000 masih 2,7. Within just over 2 decades, turun 0,5 poin. Kalau tren ini terus, dalam 10-15 tahun kita akan di bawah 2,1 kayak Korea dulu. Dan setelah itu, aging spiral yang sama. Pertanyaannya, kalau sistem kesehatan kita nanti kolaps kayak Korea karena jumlah lansia meledak lebih cepat dari kesiapan rumah sakit, siapa yang bakal ngerawat orang tua lo? Siapa yang bakal ngerawat lo nanti? Apakah lo yakin BPJS bakal cukup buat nanggung biaya perawatan jangka panjang yang butuh puluhan juta per bulan? Korea yang negaranya tajir melintir aja kewalahan, apalagi kita yang masih negara berkembang. Genanggak lagi nakut-nakutin lo. Gue lagi ngasih lo contekan soal masa depan, apa yang terjadi di Korea adalah peringatan keras buat kita. Bahwa menua itu pasti, tapi menua dengan nyaman dan bermartabat itu mahal. Itu butuh persiapan. Kita nggak bisa lagi naif mikir, nanti anak gue yang urus. Kasihan anak lo, mereka bakal punya perangnya sendiri. Korea ngajarin kita satu hal pahit, sistem pasar bebas nggak selalu solve everything. Mereka punya GDP gede, teknologi canggih, tapi tetap aja gagal protect most vulnerable population mereka. Kenapa? Karena ada fundamental mismatch antara healthcare as a business versus healthcare as a human right. Nursing hospital itu profitability-nya rendah, operationalnya kompleks, risknya tinggi. Jadi private sector nggak tertarik invest. Meanwhile, government funding nggak cukup. Jadinya gap yang melebar. Supply nenggak match demand. Dan ketika krisis datang, dokter mogok, hospital tutup, siapa yang kena? Bukan orang kaya. Mereka bisa bayar private care. Yang kena adalah middle class dan poor elderly. Mereka yang kerja keras seumur hidup, bayar taxes, follow rules, tapi di akhir hidup mereka diperlakukan kayak disposable goods. Jadi, apa poinnya? Poinnya adalah kita harus sadar bahwa sistem itu nggak selalu ada buat nyelamatin kita. Pemerintah punya keterbatasan. Rumah sakit punya hitungan bisnis. Di ujung hari, satu-satunya orang yang bisa nyelamatin masa tua lo adalah diri lo sendiri yang sekarang. Lo yang masih muda, masih produktif, mulai melek finansial bukan biar jadi kaya raya pamer di sosmed. Tapi biar nanti pas lo tua, lo punya opsi, lo punya dana darurat, lo punya asuransi yang bener. Lo punya aset supaya lo nggak jadi beban buat anak lo dan lo nggak jadi korban sistem yang kejam kayak di Korea tadi. Konkretnya gimana? Pertama, mulai nabung dana lansia dari sekarang. Nggak perlu gede-gedean. 10% dari gaji tiap bulan taruh di instrumen yang aman dan liquid. Kalau lo berusia 30 tahun sekarang, lo punya 35 tahun untuk prepare. Compound interest itu powerful. Kedua, cek asuransi lo. Asuransi kesehatan standar biasanya cuma cover acute care, operasi, rawat inap singkat. Tapi long-term care, chronic disease management, nursing home fees, sering nggak ke cover. Pastiin lo punya coverage yang adequate. Atau minimal set aside emergency fund yang specifically buat ini. Ketiga research, nursing home atau home care option sekarang.
Jangan pas udah kepepet. Lo perlu tahu, di kota lo ada berapa nursing home yang decent? Biayanya berapa? Standar perawatannya gimana? Waiting listnya panjang nggak? Knowledge is power. Kalau lo tahu options lo sebelum krisis, lo bisa make better decisions. Keempat, family discussion. Ini yang paling awkward tapi paling penting. Duduk bareng sama saudara, sama orang tua. Bicarain, kalau ada yang sakit, siapa yang bakal ngurus? Pembagian tanggung jawabnya gimana? Finansialnya dari mana? Jangan tunggu sampai ada yang stroke baru ribut berebutan tanggung jawab. Dan kelima, advocate buat policy change. Ini beyond individual action. Tapi kita perlu push pemerintah dan BPJS buat prepare better. Long-term care insurance yang komprehensif, subsidi buat nursing homes, insentif buat train more geriatric nurses dan caregivers, standards dan oversight buat nursing facilities. Ini bukan charity. Ini investment buat masa depan kita semua. Korea failing nggak, berarti kita harus fail juga. Kita bisa belajar dari mistakes mereka. Tapi itu butuh political will, public awareness, dan individual responsibility. Tragedi di Korea ngajarin kita satu hal pahit, cinta aja nggak cukup buat ngerawat orang tua. Butuh sistem, butuh tenaga, dan ya butuh biaya. Ada satu scene yang gue nanggap bisa lupain dari dokumentari tentang Korea Elderly Crisis. Seorang anak perempuan usianya sekitar 40 tahunan nangis di depan kamera. Dia bilang, saya kerja penuh waktu. Gaji saya pas-pasan buat hidup saya sendiri. Ibu saya butuh perawatan 24 jam. Saya nggak bisa resign karena saya harus bayar nursing home-nya. Tapi kalau saya kerja, saya nggak bisa ketemu dia. Dan sekarang nursing home-nya mau tutup. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Dia collapse. Literally, pingsan di depan kamera karena stres dan exhaustion. Itu realita, bukan drama Korea. Bukan fiksi. Itu human being yang desperate. Yang sudah mentally dan financially drained, yang nggak tahu harus kemana lagi. Dan yang lebih menyedihkan, dia bukan satu-satunya. Ada jutaan anak-anak seperti dia di Korea sekarang. Caught between duty to parents dan survival sendiri. Generasi sandwich yang literally crushed in the middle. Sistem seharusnya ada buat prevent tragedi kayak gini. Tapi kalau sistemnya sendiri yang broken, kalau government nggak allocate enough resources, kalau private sector cuma chase profit tanpa social responsibility, maka yang tertinggal adalah individual families fighting alone against impossible odds. Suatu hari nanti, kita semua akan ada di posisi itu. Keriput, lemah, mungkin sakit. Pertanyaan besarnya bukan apakah kita akan tua, tapi di mana kita akan dirawat saat hari itu tiba. Di rumah yang hangat dikelilingi keluarga. Atau di antrian dingin rumah sakit yang mau tutup. Di nursing home yang decent dengan staff yang caring. Atau di fasilitas murahan yang treat kita kayak barang inventory. Pilihan itu sedikit banyak ditentukan sama apa yang lo lakuin hari ini. Sama awareness lo hari ini, sama preparation lo hari ini. Korea adalah case study paling ekstrim dari apa yang terjadi kalau satu negara terlalu fokus pada economic growth tapi neglect social safety net. Mereka punya Samsung, tapi lansia mereka paling miskin di OECD. Mereka punya K-pop global domination, tapi nggak punya enough nurses buat ganti popok nenek-nenek di nursing homes. Indonesia masih punya waktu, kita masih di phase bonus demografi. Tapi window-nya closing, 20 tahun dari sekarang kita bisa jadi Korea kedua. Atau kita bisa jadi case study yang berbeda, negara berkembang yang successfully navigate aging crisis dengan smart policy dan strong social solidarity. Tapi itu nggak akan terjadi sendiri. Itu butuh collective action. Dari pemerintah yang allocate adequate budget. Dari sektor swasta yang invest bukan cuma chase profit. Dari civil society yang advocate buat elderly rights. Dan dari kita sebagai individuals yang prepare dan support satu sama lain, karena pada akhirnya cara satu masyarakat treat elderly-nya adalah cerminan dari values mereka. Apakah kita percaya bahwa every human being deserves dignity di akhir hidup mereka, regardless of economic productivity? Atau kita percaya bahwa old age adalah burden yang harus diminimize cost-nya? Jawaban dari pertanyaan itu akan determine masa depan kita semua. Korea sedang menjawab pertanyaan itu dengan cara yang paling brutal dan tragik. Kita punya kesempatan untuk menjawab dengan cara yang berbeda. Tapi kesempatan itu nggak akan ada selamanya. Clock is ticking. Dan sementara kita berdebat, sementara kita menunda, ada jutaan lansia di Korea dan soon di Indonesia yang suffer dalam silence,
yang deserve better tapi nggak dapat, yang punya hak atas dignity tapi diperlakukan kayak beban. Mereka adalah cermin masa depan kita. Dan kalau kita nggak mau ending kayak mereka, waktunya untuk act adalah sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, sekarang. Karena kalau kita tunggu sampai kita sendiri yang tua, sampai kita sendiri yang butuh nursing care, sampai kita sendiri yang antri di hospital yang mau tutup, saat itu sudah terlambat. Saat itu kita cuma bisa regret kenapa kita nggak prepare lebih baik dulu. Jadi pertanyaan buat lo yang nonton ini, apa yang akan lo lakuin hari ini buat ensure bahwa masa tua lo dan masa tua orang-orang yang lo sayangi akan lebih baik dari nightmare yang sedang terjadi di Korea?